Ya, puji Tuhan, selamat pagi buat saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa kembali mendengar firman Allah. Kita memiliki firman Allah yang begitu berharga. Kita memiliki roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi kekuatan kita menghadapi tahun ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Allah. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih memiliki perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan, yang berkuasa. Dan ada roh yang menghidupkan firman itu menjadi suatu realitas dalam hidup kami. Bila ketika kami mendengar firman ini, Roh-Mu bekerja sehingga setiap kali kami mendengar firman ini ada iman yang dibangkitkan, ada pengharapan yang ditimbulkan, dan ada kasih yang dibangkitkan. Biarlah kami mendengar firman ini, melakukannya dan merenungkannya, melakukannya dan menikmati buah-buahnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali ya di tahun yang baru ini. Saya akan menyampaikan satu topik yang sungguh indah, yaitu tentang pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya hope. Nah, ini penting sekali ya. Dalam keadaan seperti ini, kita harus punya pengharapan. Nah, gereja mungkin atau hamba Tuhan seringkali membicarakan tentang iman, tentang kasih. Tetapi mungkin agak jarang orang berbicara tentang pengharapan atau hope. Tetapi hal ini penting ya di dalam tubuh Kristus, di dalam sebagai orang percaya yang ingin utuh. Kita memiliki iman, kita memiliki kasih, tapi jangan lupa kita pun harus memiliki yang namanya pengharapan. Nah, kita kembali ingat satu ayat yang terkenal, 1 Korintus 13 ya, ayat 13. Mungkin kalian sudah hafal ya, 1 Korintus 13 ayat 13 yang bunyinya, sekarang saya bacakannya di sini, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Jadi seringkali karena yang paling besar kasih, orang selalu bilang kasih. Tapi lupa bahwa di sini ada tiga hal, yaitu ada iman, ada pengharapan, dan ada yang namanya kasih. Nah, kalau kita hanya memiliki kasih tapi tidak memiliki pengharapan, si kasih kita ini buta ya, ataupun tidak jelas, ataupun merusak. Contohnya gampang seperti ini ya. Mungkin saudara pernah ingat ya satu cerita ibu-ibu rumah tangga lulusan ITB S2, lalu dia berpikir tentang masa depan dia dan anak-anaknya, entah dua mungkin anaknya ya, saya nggak ingat. Lalu dia berpikir, wah rasanya masa depan ini suram ya. Itu zaman dulu sebelum ada corona, keadaan belum sesulit hari ini ya. Lalu dia berpikir, lalu dia berpikir, sudahlah hidup ini berat, tidak ada pengharapan. Walaupun dia pintar ya, tapi tidak menjamin dia punya pengharapan. Sekali lagi, tidak bergantung kepintaran otak gitu. Tapi pengharapan itu karena melihat satu ke depan tuh akan baik karena ada Allah ya sebenarnya di dalamnya. Nah, lalu ibu ini berpikir, ya udahlah lebih baik saya bunuh diri. Satu, itu dirinya sendiri. Kedua, karena dia punya anak, saya mengasihi anak saya nggak ingin melihat anak saya ini menderita, saya tidak ingin melihat anak saya di masa depan kesulitan, sebaiknya kita bunuh diri bersama-sama saja. Lalu minum baygon, atau racun dan meninggal. Nah, dalam konteks kasih, mungkin dia mengasihi anaknya. Motif dia adalah mengasihi anaknya, tidak ingin melihat anaknya mengalami hal-hal yang buruk atau sesuatu yang berat ke depan yang menyiksa dan membuat dia menderita. Mungkin ada kasih di dalamnya, tetapi dia tidak memiliki satu unsur penting, yaitu yang namanya pengharapan. Ini penting sekali. Banyak kali sebagai orang percaya kita tidak berpengharapan. Kita mungkin punya kasih kepada sesama, kepada Allah. Kita punya iman mungkin untuk hal tertentu, tapi mungkin untuk pengharapan ke depan, masa depan, banyak dari kita mungkin hopeless. Sudahlah hidup saya mah gini-gini aja, saya mah nggak akan kemana-mana. Udahlah saya mah memang gagal terus. Sudahlah ini mah saya mah nggak akan jauh-jauh lah, gini lagi. Nah, banyak dari kita punya pemikiran seperti itu. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa kamu harus mempunyai pengharapan. Tidak hanya sekedar memiliki iman, tidak hanya sekedar memiliki kasih. Nah, mari kita lihat jemaat yang memiliki ketiga hal ini, yaitu jemaat di Tesalonika. Paulus memberi surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kita baca ya, 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi ada satu jemaat yang baik keadaannya dalam hal iman, dalam hal kasih, dan dalam hal pengharapan. Sehingga Paulus selalu terkenang, selalu mengingat keadaan jemaat ini. Lalu dia katakan, kami mengingat pekerjaan imanmu atau the work of faith, usaha kasihmu, the labor of love, dan ketekunan pengharapanmu, the steadfastness of your hope. Jadi 3 hal ini baik dalam gereja ini. Yang pertama adalah the work of faith, pekerjaan iman. Karena kalau iman hanya perkataan, tidak ada tindakan, ya iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan atau tindakan, iman itu kosong, harus ada pekerjaannya, worknya. Lalu the labor of love. Jadi kasih ini bukan perasaan, saudara, bukan emosi yang menggebu-gebu, bergabung-gabung, tetapi the labor of love. Jadi ada jerih lelah, love, kasih. Ya, contoh yang mudah ya mungkin kalau seorang ibu yang melahirkan bayi lalu harus merawat bayi itu, ya dia kan labor, ya jerih lelah itu, malam-malam harus bangun. Begitu tidur sebentar harus terjaga lagi. Pekerjaan yang lain terbengkalai. Mungkin bisnis dia atau mungkin pekerjaan dia, karir dia terganggu karena harus mengurus bayi ini. Malam-malam ketika dia mau istirahat, bayinya nangis, harus mungkin dibersihin atau harus ya dilakukan tindakan. Kalau sakit, wah repot. Nah, jadi ada labor di dalam love, ya. Jadi kasih itu ada jerih lelah di dalamnya. The labor of love, work of faith, and the labor of love. Jadi kalau orang bilang, saya bersimpati, kasihan ya itu bukan kasih yang sejati, ya. Hanya cuma simpati, hanya cuma kasihan. Tapi ada tindakannya, ya, yang berjerih lelah di dalamnya, menggulung lengan baju, berjerih lelah untuk melakukan sesuatu. Karena memang ada kasih yang sejati di dalamnya, hanya tidak sekedar kata-kata. Ya kalau marilah kita mengasihi bukan hanya dari perkataan, tapi dari perbuatan juga. Jadi ada labor of love. Jadi ada jerih lelah di dalamnya. Tapi kita tidak membahas itu. Nah sekarang kita melihat the steadfast of hope. Karena pengharapan kita ini sering goyah, saudaraku, tidak kokoh. Harusnya steadfast, perseverance, persistence, tangguh, tahan, banting, kokoh, ya bertahan terus, tidak goyah. Nah itulah harusnya hope kita, pengharapannya. Tetapi jujur saja kalau keadaan di sekitar kita sulit, pengharapan kita ini tidak lagi steadfast, tidak lagi kokoh. Nah itulah yang makanya harus kita bangun satu pengharapan dalam hidup setiap kita. Jadi biarlah kita menjadi orang percaya yang memiliki kasih, yang memiliki juga iman, tetapi juga memiliki pengharapan. Oleh karena itu, biarlah firman Allah memberi kita suatu pencerahan bahwa Allah memberi kita pengharapan. Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 1. Kita kembali ke surat kiriman, ya. 1 Petrus di sini, sekarang Petrus. Nah, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 13. Sebetulnya 1 Petrus 1 ini di ayat ketiga judul perikopnya itu pengharapan, iman, dan kasih. Sebetulnya lebih penjabaran lebih detail dari 1 Korintus 13 ayat 13, kan judul perikopnya pengharapan, iman, dan kasih. Nah, kalau di 1 Korintus 13 kan judul perikopnya kasih. Kalau ini ada 3 hal ini. Nah, kita lihat ayat ketiga dan 13 saja. Ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, jadi suatu hidup yang penuh pengharapan itu dikatakan diberikan ketika kita dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Yesus. Nah, jadi pengharapan ini spesifik mengacu bukan kepada diri Yesus, tetapi mengacu kepada kebangkitannya Yesus. Kenapa? Karena dalam pikiran manusia, yang namanya hal yang paling hopeless, when there is life, when there is hope, there is life. When there is no hope or hopeless, there is no life. Ketika ada hidup, ketika ada pengharapan, ada kehidupan. Ketika tidak ada pengharapan, tuh hopeless, tidak ada kehidupan, ya. Nah,
buat hal manusia yang paling buruk adalah kematian. Kalau orang udah mati, ya udahlah. Kalau udah keadaannya buruk, perkataan yang sering keluar adalah lebih mati saja, karena sudah tidak lagi pengharapan, betul ya? Adalah mati itu udah lebih baik ya. Misalnya orang-orang yang udah dikejar hutang, nggak sanggup bayar, udah stres, udahlah mati aja lah, bunuh diri aja. Nah, no hope di sini. Atau keadaan orang yang sudah kecelakaan, cacat, lalu dia udahlah, hidup saya nggak lagi punya harapan, lebih baik mati. Nah, kematian sepertinya ujung dari suatu keadaan yang hopeless ini. Tetapi di sini ayat Alkitab mengatakan ada pengharapan yang baru, yang kekal karena kebangkitan. Oh, indah sekali. Jadi Allah mau mengatakan bahwa sebetulnya kematian itu bukan akhir di dalam kekristenan. Ada yang namanya kebangkitan, resurrection dari kematian. Mungkin bisnis kita, mungkin hubungan kita, mungkin pekerjaan, mungkin keadaan ekonomi, mungkin kondisi fisik dan sebagainya kita secara manusia sudah selesai. Tetapi ingat, di dalam kekristenan ada yang namanya resurrection. Dan kalau tidak ada kebangkitan, Paulus berkata kita semua ini orang yang paling malang kalau Yesus tidak dibangkitkan. Lebih baik kita makan, mati saja, buat apa semua ini kalau memang orang mati tidak dibangkitkan. Jadi ingatlah bahwa pengharapan ini spesifik karena Yesus bangkit dari kematian. Seperti yang saudara pernah dengar mungkin lagu yang Because He Lives ya. Sebab dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, aku tak gentar, amin. Sebab aku tahu dia pegang hari esok. I know he who hold the future. Dia memegang kendali atas masa depan, sehingga ada pengharapan. Karena dia hidup, dia bangkit dari kematian. Jadi kematian bukan akhir, ada kebangkitan. Itulah yang memberi pengharapan kepada orang percaya. Biarlah kita melihat iman itu harus kokoh. Kenapa? Karena walaupun ada kematian, orang percaya itu selalu ingat ada yang namanya kebangkitan. Dalam keadaan yang seburuk apapun, masih ada yang namanya kebangkitan dari setiap kematian, keadaan yang sesulit apapun. Dan itu akan memberi kita pengharapan. Dan pengharapan ini harus terus dijaga, dikembangkan, dan setiap makhluk tuh punya satu pengharapan yang sama, yaitu satu pengharapan puncak, yaitu adalah kedatangan Yesus yang kedua. Itulah pengharapan tertinggi setiap makhluk ciptaan, mencapai keadaan di mana semua keadaan ini diubah oleh kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kita lihat ayatnya ke ayat 13 dari 1 Petrus 1 ayat 13 ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi harus dijaga pengharapan ini terus dan mencapai puncak dari pengharapan itu terkabulkan ketika Yesus datang kedua kali. Itulah pengharapan kita supaya orang percaya setiap makhluk yang diciptakan itu menanti-nantikan kedatangan hari anak Allah dinyatakan. Itu pengharapan setiap makhluk. Dan kita harus punya pengharapan ini dan jaga terus selama kita hidup di dunia. Milikilah pengharapan bahwa suatu hari Yesus akan datang membalikan semua keadaan. Nah, kita akan lihat satu ayat terakhir mungkin ya, Ibrani 3 ayat ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, amin. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi ada kata akhirnya, kepada akhirnya, sampai akhir, kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita harus bermegah atas satu pengharapan bahwa Yesus akan datang kedua kali, menyatakan diri dan mengembalikan semua keadaan ini, dan kita harus teguh berpegang sampai akhir. Makanya pengharapan itu dikatakan teguh, steadfast. Harus memiliki pengharapan yang teguh. Jadi saudaraku, yakinlah buat saudara dan saya, bahwa kita tidak hanya cukup kalau hanya punya iman, kalau kita hanya punya kasih. Tapi kita perlu punya yang namanya satu lagi, yaitu pengharapan. Bahwa di dalam Kristus semua tuh bisa jadi baik dalam keadaan seburuk apapun. Karena kematian pun bisa dikalahkan menjadi kebangkitan. Ketika mungkin Lazarus ya mati, orang-orang di sekitarnya terutama Maria, Marta udah nangis bombay lah gitu, udah selesai lah ini semua. Ketika Yesus datang juga,
udahlah guru, nggak usah menyusah-nyusahkan diri, udah nggak ada artinya gitu. Kenapa kamu datangnya terlambat? Kalau dia masih hidup mungkin masih ada harapan. Tetapi kalau dia sudah mati, ya sudah gitu, untuk apa kau menyusah-nyusahkan lagi gitu. Tapi Yesus mengatakan bahwa kamu akan melihat kemuliaan Allah kalau kamu percaya. Nah, jadi buat Yesus tuh yang namanya kematian tuh gak menakutkan gitu. Tidak seperti yang kita kira. Wow, masih ada kebangkitan loh, jangan lupa gitu. Di dalam kekristenan tuh ada satu kekuatan yang luar biasa. Makanya kita harus terus ingatkan, ada yang namanya kebangkitan. Mungkin kita sudah berpikir, hidup saya mah udah gak akan jauh lah, gini lagi. Itu kita udah berpikir udah mati gitu. Tapi ingatlah, akan selalu ada kebangkitan buat orang-orang yang percaya. Mungkin masa depan kita udah selesai buat dunia ini, udahlah, kamu gak akan kemana-mana lagi gitu. Tapi ingat, Tuhan masih mampu membangkitkan dari kematian dalam keadaan apapun. Sesulit apapun, serumit apapun, dia mampu membuatnya menjadi hidup lagi dan balik lagi. Sekali lagi, Israel akan selalu menjadi pertanda bagaimana Allah memulihkan satu bangsa dari satu keadaan yang porak-poranda, yang tidak berpengharapan. Sudah tidak ada lagi kerajaan itu penduduknya, tetapi dia bisa kembali lagi hari ini menjadi satu kerajaan yang utuh dan bisa jadi negara yang maju gitu. Itu udah gak masuk akal gitu. Kalau itu tulang-tulang yang gemertakan itu, ya kami sudah tidak punya pengharapan katanya. Tetapi dry bones gitu, tulang-tulang kering yang tidak, udahlah. Tapi Allah mampu menghidupkan kembali bangsa itu. Oleh karena itu ada kebangkitan, saudaraku. Jadi miliklah pengharapan. Nah, kita berharap ya tahun ini ketika vaksin dimulai keadaan jadi baik. Nah, tetapi kita tidak menaruh seluruh harapan kita kepada hal seperti itu, kepada vaksin dan sebagainya. Walaupun sekali lagi itu memberi pengharapan, tetapi pengharapan kita yang sejati adalah karena ada Yesus yang sudah bangkit ya dari kematian. Dia memegang kendali atas setiap masa depan, keadaan segelap apapun dia bisa hidupkan. Nah, itulah yang membuat kita berpengharapan. Nah, seringkali orang tidak suka dengan orang Kristen tuh mungkin terlalu teoritis gitu. Wah, iman, kasih, tapi dia tidak ceria, dia tidak bersemangat karena dia tidak berpengharapan gitu. Orang menyukai orang-orang yang penuh pengharapan, yang punya masa depan tuh pasti baik gitu, masa depan tuh indah, tidak penuh ketakutan. Dia akan tertawa katanya tentang hari depan dia bersemangat akan masa depan, sekalipun usianya terus bertambah, dia tidak kehilangan semangatnya itu, tidak kehilangan pengharapan dia, karena pengharapan dia tidak diletakkan kepada sesuatu yang memang dunia dan bisa mati gitu. Pengharapan dia didapat dari sesuatu yang kekal, walaupun itu mati ya hidup lagi gitu, dibangkitkan kembali. Jadi saudaraku, biarlah saudara dan saya kembali belajar. Saya pun harus terus belajar. Mungkin saya seringkali, mungkin beberapa kali dalam keadaan yang tidak berpengharapan, masa depan gimana, misalnya keadaan ini gimana. Tapi firman Allah mengatakan bahwa jangan tidak berpengharapan, karena masa depan itu dipegang oleh Allah, dan sekalipun keadaan di sekitar kita sudah mati, dia bisa bangkitkan lagi. Jadi mari kita bersemangat, berpengharapan menghadapi tahun ke depan ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Di samping kita terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih, jangan lupa bertumbuhlah juga dalam pengharapan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.